warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Riza Efrita atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana eh, posisi para paslon, para capres terhadap SDM, ya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di SDM, energi dan mineral ya. Tentunya saya sampaikan di awal bahwa saya tidak eh, aktif atau tidak memilih atau pro pada partai manapun ya. Saya sejak awal itu non partisan. Saya tidak pernah ikut mendukung partai tertentu dan saya juga tidak pernah memihak pada capres tertentu. Walaupun memang pada akhirnya saat ini saya sudah punya pilihan, tapi saya tidak akan mengkampanyekan itu. Ya karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara yang baik dan tentunya adalah seorang pribadi-pribadi yang intelektual yang tentunya seorang yang punya logika, hati nurani dan tentunya punya kemampuan untuk menimbang, maka tentunya harus bisa memperkirakan siapa sih yang pantas untuk menjadi presiden nantinya gitu ya. Terlepas dari masalah terpilih atau tidak, itu tidak masalah. Karena kan kita memilih sesuai dengan keinginan atau pendapat atau pemikiran kita ya. Nah, masalah menang atau kalah tidak masalah. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi dan saya juga pada sesi akhir bagian akhir saya juga tidak akan menyebutkan siapa yang pantas untuk dipilih ya karena saya hanya hanya menyebutkan bagaimana si paslon satu, 2 dan 3 pendapatnya terhadap energi, terhadap lingkungan ya. Saya tidak eh, mengarahkan kepada siapapun pada paslon tertentu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, Mbak, yang ini yang akan share screen siapa ya? Saya atau Mbak ya? Mungkin lebih baik Bapak ya Pak, biar lebih mudah sambil memaparkan materinya. Oke, Oke, Pak. ya. Baik, Mbak, ini saya sudah share screen. Mbak, ini kok. Sudah terlihat, Mbak, ininya? Terlihat Pak. Terlihat Mungkin ya. bisa full screen Pak. Full screen ya, sebentar. Ini gimana caranya ya? Oke, Terlihat, Mbak ya? Jelas ya? sudah Pak, jelas. Bentar. Ya, baik. Arah kebijakan setelah Pilpres terhadap kegiatan pertambangan Indonesia. Harapannya agar para peserta pada webinar nasional hari ini bisa menentukan dengan tepat perkiraan menurut kita semua itu siapa sih yang pantas untuk jadi presiden pada nanti tanggal 14 Februari ini ya. Dari tiga eh, oh ya sudah diarahkan belum Mbak kalau nanti untuk apa namanya untuk subscribe YouTube saya ya agar di setiap peserta untuk subscribe YouTube saya. Dan YouTube saya itu channelnya Wisnu Salman dan juga Instagram saya Wisnu Salman juga. Nah, itu yang perlu dikerjakan oleh semua peserta pada hari ini. Baik, silakan rekan-rekan boleh follow IG dan subscribe YouTube Bapak Wisnu. Ya, dari tiga paslon, ketika kita lihat dari visi misinya ini dari sumber KPU ya, websitenya KPU. Visi misinya dari paslon itu ketika diklik kata energi yang
paling muncul banyak itu adalah paslon nomor 1. 26 kata muncul eh, di paslon nomor 1. Sedangkan yang paslon nomor 2 itu 25. Sedangkan yang nomor 3 15. Dari sini kita bisa tahu bahwa pembahasan masalah energi lebih banyak di paslon nomor 1. Sedangkan sumber daya alam juga demikian, banyak ditemukan kata-kata itu di paslon nomor 1. Nomor 2 dan kemudian nomor 3. Pertambangan juga demikian, pembahasan tentang untuk pertambangan banyak ditemukan kata pertambangan di paslon nomor 1. Hilirisasi, nah ini banyak ditemukan di paslon nomor 2. Ya. Banyak pembahasan di nomor 2. Baru kemudian nomor 1 dan nomor 3. Nah, untuk nikel banyak di nomor 2, sedangkan paslon nomor 2, 1, kemudian nomor 3. Batu bara banyak di paslon nomor 1, emas paslon nomor 1, timah di paslon nomor 2, kemudian paslon nomor 1, sedangkan nomor 3 tidak dibahas sama sekali. Kata mineral banyak ditemukan di paslon nomor 3, nomor 1 maaf, kemudian nomor 3, kemudian paslon nomor 2 tidak membahas sama sekali. Sedangkan di energi terbarukan ini banyak temukan di paslon nomor 1, kemudian 2 dan 3. Eksplorasi dan eksploitasi ditemukan di paslon nomor 1, sedangkan 2 dan 3 tidak ditemukan. Ya, pada pembahasan masalah pemangkasan emisi pada transportasi dan industri, untuk paslon nomor 1 ada kata-kata itu. Ya. Ada program untuk pemangkasan emisi pada transportasi dan industri. Sedangkan di paslon nomor 2 itu tidak ada. Sedangkan di paslon nomor 3 itu ada pembahasan tentang pemangkasan emisi pada transportasi dan industri. Kita lihat dulu pembahasannya nanti di belakang ya. Nah, sedangkan di pensiun dini PLTU batubara, nah kita tahu bahwa kaitannya dari pemangkasan emisi dengan pensiun dini dari batubara itu kita tahu bahwa walaupun memang batubara mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi Indonesia, bagi negara, tapi kita harus tahu juga bahwa batubara ini menyebab utama terbesar adanya emisi udara yang cukup besar, ya, polusi udara yang besar. Jadi ada program di paslon nomor 1 dan 2 bahwa harus segera diprogramkan untuk pensiun dini batubara. Tapi yang di paslon nomor 3 tidak terlalu dibahas di masalah ini. Walaupun memang di paslon nomor 3 ada program pemangkasan emisi, tapi secara jelas tidak disampaikan tentang masalah pensiun dini batubara itu. Nah, sedangkan di rencana bauran energi terbarukan pada tahun 2029, ya, itu untuk paslon nomor 1 itu ada pembahasan masalah itu dan targetnya 22% sampai 25%. Sedangkan di paslon nomor 2 itu tidak ada dan paslon nomor 3 itu ada kisaran 25% sampai 30%. Nah, untuk dana abadi dari pendapatan sumber daya alam, jadi pendapatan abadi itu tidak hanya pendapatan dari ini ya tabungan haji ya, tapi juga sumber daya alam itu juga ada dana abadinya. Ya, itu ada program di paslon nomor 1, sedangkan di paslon nomor 2 itu tidak ada. Sedangkan nomor 3 itu tidak ada juga, hanya ada di paslon nomor 1. Nah, sedangkan akselerasi di dekarbonisasi itu paslon nomor 2 ada. Jadi dekarbonisasi bahwa kita harus paham bahwa untuk bagaimana pengurangan dari karbon di udara itu harus diminimalisir atau dikurangi. Nah, itu ada programnya di paslon nomor 2. Sedangkan di nomor 3 dan 1 tidak ada. Carbon offset dan carbon sink untuk paslon 1 tidak ada, sedangkan paslon nomor 2 itu ada, paslon nomor 3 tidak ada. Nah, ini penjelasannya. Jadi pemangkasan emisi yang tadi disampaikan di awal bahwa
paslon nomor 1 itu, bentar, oh ya, ya. Untuk paslon nomor 1 itu ada ya, sama yang 3 ya, sedangkan yang nomor 2 tidak ada. Pembebasannya, polusi udara Indonesia itu khususnya di Jakarta dan kota besar lainnya itu merupakan masalah serius yang harus diprogramkan ya. Nah, sedangkan menurut data dari Air Quality Life Index, penduduk Indonesia diperkirakan akan kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidup mereka akibat polusi udara yang saat ini ada. Jadi kalau misalkan tetap seperti ini, maka akan kehilangan 2,5 tahun usia harapan hidupnya. Dan dampak kesehatannya signifikan di kota-kota besar, Jabodetabek, dan itu berdasarkan laporan terbaru kualitas udara dunia yang dirilis tahun Maret 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-17 ya dari sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, sangat emergensi bahwa Indonesia harus ada program emisi, itu di program paslon nomor 1 ada, 3 ada, dan 2 tidak ada. Tidak diprogram secara khusus untuk pemangkasan emisi. Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dalam visi misi mereka yang distorkan ke KPU ya. Adapun nanti ketika mereka sudah terpilih, misalkan nanti ada perubahan-perubahan itu sangat mungkin terjadi. Karena memang nantinya ketika sudah ada terpilih, kemudian mereka membentukkan kabinet, tentunya bisa saja mereka koalisi juga. Nah, tentunya banyak pendapat dari tenaga ahli yang mungkin nanti akan berubah dari yang ada tercantum pada hari ini. Tetapi setidaknya kita tahu bahwa mana sih yang sejak awal memahami bahwa perlunya pemangkasan emisi pada transportasi dan industri itu. Mana yang tidak terlalu mementingkan masalah itu, gitu ya. Walaupun misalkan paslon nomor 2 tidak ada program secara khusus, tapi bisa saja nanti ada, ya. Jadi ini hanya sebagai cerminan saja ya. Kemudian untuk pensiun dini di batubara, dari PLTU batubara, itu semuanya ada kecuali yang paslon nomor 3. Kita lihat pembahasannya. Ya, di sini kita lihat bahwa pasal 01 dan 2 sama-sama membawa rencana pensiun dini batubara, PLTU batubara, yang sebenarnya sudah tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional dan Grand Strategi Energi Nasional. Jadi kita tahu bahwa 02 memang identik dengan pemerintah yang sekarang saat ini ada ya. Jadi betapa bahwa pemerintah saat ini itu mencerminkan yang pasal nomor 2 padahal ya seperti itu kan. Ini realitas yang ada pada saat sekarang. Jadi tidak heran ketika 02 menyampaikan sesuai dengan program yang diadakan pada pemerintah pada saat ini gitu ya. Nah, tapi 01 juga sama membawa rencana pensiun dini dari PLTU batubara bahwa penting bahwa batubara itu harus diberhentikan atau ketergantungan pada batubara itu harus kurangi. Karena apa? Karena akan membawa dampak pencemaran udara yang cukup tinggi. Walaupun memang kita paham bahwa keberadaan batubara ini menimbulkan pendapatan yang besar bagi negara. Dan untuk masalah energi terbarukan, tadi kita lihat pada paslon nomor ya. Nah, itu yang tidak ada itu paslon nomor 2. Sedangkan paslon nomor 1 dan 3 itu ada, dan yang terkecil rencana baurannya itu adalah 22% pada paslon nomor 1. Sedangkan paslon nomor 3 itu 25%. Ya.
Dan saat ini, pemerintah yang saat ini canangkan, targetnya itu adalah 23%. Target yang mereka yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini, ya, 2025, ya, seharusnya berada di angka 23%. Tapi untuk atas capaian tahun 2023 ini turunkan menjadi 17-19%. Ya, itu. Tapi untuk saat ini itu baru 30%. Sumber web Kementerian SDM. Nah, target tahun 2025 tahun depan pemerintah menargetkan angka 23%. Sedangkan tadi paslon nomor 1 itu menargetkan selama mereka memimpin itu pada angka 22%. Sedangkan paslon nomor 3 tadi disampaikan mereka targetnya 25%. Tapi untuk paslon nomor 2 itu tidak disebutkan berapa angka targetannya, itu tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan itu bukan berarti mereka tidak perhatian atau tidak menaruh perhatian atau fokus pada masalah, tidak menganggap penting masalah energi terbarukan, karena sepakat bahwa semuanya itu sepakat bahwa energi terbarukan itu harus segera dilakukan, ya. Mengurangi tergantungan pada sumber dari gas energi fosil, ya, karena juga itu dampak dari penyebaran itu besar sekali, ya. Untuk dana abadi tadi, dari ketiga calon itu hanya Anies dan Caimin yang membawakan program ini, sedangkan yang paslon nomor 2 dan 3 itu tidak membawakan program ini. Walaupun sebetulnya saat ini sudah ada lembaga yang mengelola dana abadi, yaitu LPI atau lembaga pengelola investasi yang menggunakan model sovereign wealth fund. Dasar hukumnya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang selanjutnya pada PP nomor 74 tahun 2020 mengenai lembaga pengelola investasi yang memiliki wewenang dan dalam mengelola investasi pemerintah pusat. Ya. Nah, jadi itu yang ada program secara jelas dan abadi. Jadi artinya walaupun paslon nomor 1 melihat bahwa ada dana abadi LPI, ya, tapi mereka menganggap bahwa harus ada disediakan bahwa betapa Indonesia ini memiliki sumber energi yang sumber daya alam yang sangat luar biasa. Nah, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk negara, untuk masyarakat, untuk rakyat, ya. Nah, jadi tentunya dengan mengefektifkan, mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, mengurangi ke masalah korupsi, masalah illegal mining, ya, tambang-tambang liar, dan adanya pungutan-pungutan liar dari praktik pertambangan, ya, maka itu bisa menjadikan dana abadi itu bisa tercapai, ya. Itu programnya paslon nomor 1. Walaupun yang kita tahu bahwa paslon nomor 03 Pak Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin, maaf, Pak Mahfud itu cukup gencar memerangi masalah adanya banyak korupsi yang terjadi di pertambangan, dan bahkan beliau mengatakan bahwa kalau misalkan pertambangan di Indonesia itu tidak dikorupsi, maka Indonesia akan satu orang tuh bisa dapat sampai digambarkan 50 juta per orangnya. Artinya betapa besar angka yang dikorupsi oleh oknum masyarakat atau oknum yang ada pada saat ini, ya. Itu jadi kalau itu misalkan dioptimalkan, penegakan yang dana abadi itu mestinya bisa dapat realisir, ya. Itu tapi secara jelas hanya paslon nomor 1 yang menjadikan ini sebagai program. Tapi yang 02 dan 03 tidak menjadikan program, karena itu tentunya mereka akan ditegakkan atau diwujudkan di program-program lainnya, gitu, ya. Karena kita tahu, saya tahu, atau kita tahu semua bahwa Pak Mahfud MD pun juga sama, sangat memegaungkan atau sangat aktif dalam memerangi
Mohon atau maaf, minimalkan pemasukan negara dari pertambangan dan menindak tegas orang-orang atau oknum-oknum yang maaf Pak menjadi dari Diki. pungutan liar yang ada di pertambangan Indonesia. Ya gimana Pak? Suaranya Ya, hilang hilang pinggul ya Pak. oh Macet-macet. iya, oh gitu ya. Bentar, bentar. Ya, Oke Pak. oke, oke ya. Lanjutkan lagi. Ya, kemudian yang berikutnya akselerasi dekarbonisasi. Nah, pada saat program yang menjelaskan masalah dekarbonisasi itu hanya paslon nomor 2 yang membawa akselerasi dekarbonisasi dalam konteks ekonomi hijau. Hal ini selaras dengan kondisi Indonesia, yaitu pada tahun 2023 kemarin, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 119,2 juta ton CO2, melampaui dari target yaitu sebesar 116 juta ton CO2. Jadi hanya Prabowo dan Gibran secara eksplisit menuliskan tentang akselerasi dekarbonisasi. Namun walaupun ketiga-tiganya sama-sama ingin mencapai net zero emission pada tahun 2060. Ya artinya walaupun sepakat mereka bertiga, tiga paslon itu sama-sama mencanangkan bahwa Indonesia harus bersih dari polusi dan juga ketergantungan pada energi fosil, itu harus mereka sepakat. Tetapi secara tegas bahwa Indonesia harus membuat program akselerasi dekarbonisasi itu hanya paslon nomor 2. Kalau kita bicara, tidak heran ya bahwa Pak Gibran membawakan tema ekonomi hijau. Waktu dia dalam debat Cawapres kemarin, beliau menyampaikan pertanyaan pada Pak Mahfud MD tentang apa itu green fashion. Ya, green fashion. Nah, dan waktu itu Pak Mahfud MD eh, agak terdiam ya, kemudian Gibran pun menyampaikan bahwa ya itu sebenarnya pertanyaan yang memang istilah-istilah yang memang eh, tidak semuanya paham, Pak. Dan memang kalau secara green fashion itu inflasi hijau kalau secara letterlek diterjemahkan. Tapi yang kita pahami bahwa ekonomi hijau itu adalah suatu program yang mengurangi tergantungan pada pada energi fosil, ya. Kemudian dengan mengurangi tergantungan pada BBM yang apa dengan yang sangat mungkin atau bukan mungkin lagi, artinya sangat besar dampaknya pada lingkungan menggunakan eh, menggunakan energi terbarukan, dan itu eh, dicanangkan secara tegas lebih lebih awal oleh Prancis ya, Prancis ya, karena Prancis ini menjadi semacam eh, panutan atau semacam terdepan ya, dalam negara terdepan dalam untuk mencanangkan energi terbarukan, itu Prancis. Dan ketika itu mereka membuat program seperti itu yang akhirnya ternyata eh, apa kebijakan dari pemerintah Prancis itu yang mereka menaikkan harga BBM dengan harapan agar masyarakat tidak lagi tergantung pada penggunaan bahan bakar yang sangat besar dampak polusinya. Mereka beralih kepada energi terbarukan seperti mobil listrik atau motor listrik ya. Nah, tapi kebijakan pemerintah Prancis itu akhirnya membuat harga harga semua itu sangat tinggi. Ya akhirnya sempat terjadi gejolak dan sempat juga ada korban jiwa waktu itu sana. Ya jadi itu yang sempat disampaikan oleh Mas Gibran waktu di debat Cawapres ya. Nah, kemudian untuk masalah carbon offset atau sink, paslon nomor 2 ini mengembangkan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target NCE gitu. Dengan membeli net zero emission tadi. Dengan membeli sertifikat ini, individu kelompok
mendanai suatu proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan tidak mengatasi emisi karbon mereka sendiri. Yang artinya sertifikat tersebut dapat menggantikan emisi karbon pembeli dengan jumlah mengurangan karbon yang sama di tempat lain. Jadi kemudian untuk masalah maaf, ya untuk hilirisasi itu gagasan ini diajukan oleh apa sebentar ya, diajukan oleh paslon nomor urut 02 dan 3. Ini TKDN ya ini ya. TKDN secara singkat TKDN tingkat komponen dalam negeri, tingkat kandungan komponen dalam negeri itu merujuk pada nilai yang berasal dari penggunaan barang atau jasa dari dalam negeri. Ya, jadi di sini menjadi program dari 02 dan 03. Dalam konteks hilirisasi, TKDN menilai berapa besar nilai yang terkait bahwa TKDN untuk suatu produk atau jasa itu harus minimal 70% kandungannya. Nah, kalau misalnya kita membuat suatu produk ya, itu harus diregistrasikan atau dicek untuk menilai kandungannya pada lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti misalkan Surveyor Indonesia atau Rekayasa Industri, Rekin, PT Rekin. Nah, itu atau Sukovindo juga bisa. Itu mereka yang akan menilai berapa kandungan TKDN untuk suatu produk atau jasa. Nah, itu menjadi program yang dituliskan oleh paslon nomor 2 dan 3. Sedangkan nomor 01 tidak secara khusus menyampaikan ini, tetapi bukan berarti mereka sangat menentang TKDN, karena TKDN ini adalah suatu upaya untuk mengurangi ketergantungan produk-produk di luar atau produk-produk bukan Indonesia ya, mereka banyak mengimpor barang-barang di luar. Nah, mungkin misalkan spare part-nya atau kandungan atau komponen-komponen suatu produk tertentu ya, itu. Dan menurut BI terdapat beberapa kendala dalam peningkatan local value chain tersebut, yaitu keterbatasan kapasitas produksi dan sumber daya alam, ketidakcocokan kualitas dan kuantitas bahan lokal, keterbatasan pembiayaan pada faktor produksi, pengaturan dan kelembagaan yang masih belum dimaksimalkan, dan kerjasama dengan pedagang yang belum maksimal. Jadi walaupun misalkan dicanangkan, itu tidak mudah juga, ya. Jadi oleh karena itulah, ketika kita membuat suatu produk, itu ada asistensi yang dilakukan oleh lembaga independen itu, misalkan oleh Surveyor Indonesia. Ya, mereka akan asistensi bagaimana caranya agar produk yang mau kita hasilkan itu mencapai nilai yang diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, kita untuk lebih spesifik, kita akan coba bahas satu persatu dari paslon. Untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin, Capres dan Cawapres nomor 1, pada program hilirisasi, mereka mendorong hilirisasi dan bagian industri atau reindustrialisasi. Jadi pendapat dari paslon nomor 1 itu jangan gembar-gembor hilirisasi, tapi juga harus dicanangkan kebangkitan industri. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga bahwa pada saat ini sepertinya pemerintah demikian suksesnya mencanangkan hilirisasi minerba. Tetapi pada dasarnya, pada realitanya, itu banyak hal yang tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita tahu bahwa investor, untuk kita bicara hilirisasi nikel misalkan ya, kita tahu bahwa ketika pemerintah mencanangkan melarang untuk ekspor nikel ya, untuk biji mentahnya ya, maka yang terjadi adalah apa? Banyak negara-negara yang membutuhkan nikel di Indonesia itu mereka merasa sangat marah ya. Dan bahkan WTO pun
sempat mengancam Indonesia akan mengucurkan Indonesia kalau misalkan masih tetap untuk mengadakan kebijakan larangan ekspor nikel ya waktu itu. Tapi cukup bagus Pak Jokowi mencanangkan bahwa Indonesia harus harus menguatkan hilir minerba itu dengan cara melarang ekspor nikel. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah smelter yang ada di Indonesia ini tidak siap untuk waktu itu ya, tidak siap untuk menerima untuk memproduk suatu nikel, bahan produk dari lanjutan dari nikel itu menjadi suatu produk yang sampai keadaan siap dipakai untuk komponen tertentu, misalkan untuk eh, baterai di sebuah kendaraan listrik, ya itu tidak sampai keadaan 100%. Banyak kan itu baru 30% sudah dibawakan ke asal negara investornya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas smelter yang ada di Indonesia ini adalah dari investasi dari negara Cina, ya. Dan kita tahu bahwa yang pernah saya baca dan ketahui bahwa untuk biaya investasi membuat smelter itu sampai angka 16 triliun, ya, angka yang sangat besar, 16 triliun rupiah, ya. Dan untuk negara-negara yang tertarik pun banyak, tidak hanya Cina dan Eropa, Amerika pun juga banyak yang tertarik untuk mendirikan investasi smelter di Indonesia. Tapi nyatanya Cina lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah menawarkan paket-paket yang menarik buat pemerintah sehingga mereka dengan cepat mendirikan smelter di Indonesia, banyak smelter di Indonesia. Tapi mereka ada beberapa syarat yang mereka terapkan, yaitu misalkan mereka meminta agar paketan investasi dengan sejalan dengan paketan tenaga kerjanya. Maka tidak heran banyak tenaga kerja asal Cina yang ikut kerja di Indonesia sebagai tenaga kerja di smelter, ya. Dan yang terjadi yang harus kita ketahui juga bahwa China, jadi tingkatan sampai 90% itu di Cinanya yang produksi smelter yang di Cinanya bukan di Indonesianya. Nah, sehingga ini mendatangkan keuntungan yang besar bagi negara investor. Ya. Makanya Pak Caimin, ya, Pak Anies Baswedan dan Caimin itu menerapkan bahwa mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri, bukan hilirisasi semata. Kalau misalkan kita dorong hilirisasi saja, tapi tidak kebangkitan industrinya, maka yang terjadi adalah yaitu baru 30% sudah dibawa keluar. Ya. Nah, itu yang fakta pada hari ini seperti itu. Oleh karena itu, timnya Paslon nomor 1 itu paham untuk menguatkan industri minerba itu harus juga dikaitkan dengan kebangkitan industrinya, gitu. Nah, kemudian eh, program yang berikutnya adalah mendorong hilirisasi mineral dan batu bara yang berkelanjutan, ya, dalam rangka strategi industrialisasi guna menciptakan produk unggulan bernilai tinggi. Ya. Kemudian program berikutnya dari desa industri yang menggalakkan hilirisasi industri, membangun industri berorientasi ekspor dan melakukan digitalisasi desa. Dan ini Maluku menjadi pusat kebangkitan ekonomi dari maritim dari timur. Akan dilakukan hilirisasi tambang dengan menciptakan lapangan kerja dengan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar serta pengolahan limbah tambang ramah lingkungan masuk di Halmahera dan Namaya. Kenapa Maluku, tidak yang Papua misalkan atau tidak Sulawesi? Ya karena kita tahu bahwa Sulawesi sudah cukup cukup menjadi fokus atau menjadi semacam sentral dari industri minerba yang ada di Indonesia. Dan paslon nomor 1 memandang bahwa
harus ada daerah yang lain yang mereka pandang Maluku ya. Kita tahu di sana juga ada Pulau Obi yang juga menjadi eh, sumber nikel juga. Itu bisa menjadi eh, motor untuk kebangkitan ekonomi maritim dari timur. Nah, sedangkan berikutnya adalah paslon nomor 2. Nah, paslon nomor 2 ini yang tadi kalau yang paslon nomor 1 itu hilirisasi dan industrialisasi. Nah, sedangkan paslon nomor 2 juga sama ternyata. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Jadi ini sepakat antara paslon nomor 1 dan nomor 2 itu sepakat bahwa memang harus dibarengi antara hilirisasi dan industrialisasi. Ya, jangan sepotong-sepotong. Ya, agar gimana caranya produk 100% dari eh, produk lanjut dari apa namanya dari mineral itu bisa diciptakan di Indonesia dan sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi negara Indonesia, bukan bukan ke negara investor. Ya. Kemudian berikutnya adalah melanjutkan menambahkan program kartu usaha yang menghilangkan kemiskinan absolut. Ya, ini program yang berbeda dengan paslon nomor 1 dan berikutnya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan ditambah dengan hilirisasi boksit, tembaga, timah, produk agro dan produk maritim. Ya. Sekarang kita ke paslon nomor 3. Ya. Pada paslon nomor 3 ini programnya melakukan industrialisasi 5.0 di mana didefinisikan sebagai industrialisasi yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas. Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh sehingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dan fondasi industri dari industri hulu dan kebijakan TKDN. Ya, jadi pasal nomor 3 ini mengedepankan bagaimana industri itu sudah meningkat naik kelas gitu ya, tidak terlalu fokus pada hilirisasi minerbanya, lebih mengedepankan industrialisasi 5.0 ya. Karena harapannya tentunya mereka yang sudah ada saat ini hilirisasi minerba itu pasti akan melanjutkan. Jadi mereka lebih mengedepankan industrialisasinya. Gitu. Kemudian hilirisasi difokuskan pada sumber daya alam dan mineral. Akan dibuat program kredit industri hilir UKM. Ya. Jadi memang harus dipahami juga bahwa hilirisasi minerba ini jangan sampai satu menguntungkan sepihak pada investor asing. Ya. Banyak waktu sebelum larangan ekspor, tambang-tambang mineral yang masih yang kecil-kecil baru-baru atau menengah itu bisa langsung menjual ke negara-negara luar dan dolar pun bisa didapatkan oleh mereka. Harus membuat smelter, maka otomatis hanya tambang-tambang besar yang mempunyai smelter. Ya, sudah akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tambang-tambang yang menengah dan kecil itu atau apalagi tambang rakyat ya, itu hanya bisa menjual pada smelter yang harganya tidak sebagus ketika mereka menjual keluar. Nah, itu menjadi masalah juga. Makanya ini menjadi perhatian dari paslon nomor 3. Hilirisasi difokuskan pada sumber daya alam dan mineral dan akan dibuat program kredit industri hilir UKM. Ya. Nah, ini sekarang spesifik ke masalah hilirisasi. Fokusnya untuk pasangan capres nomor 1 itu lebih fokusnya ke pembangunan smelter dan industri pengolahan. Ya. Kalau pasangan nomor 2 regulasi dan tata kelola. Pasangan nomor 3 keberlanjutan dan keadilan. Dan yang perlu kita harus pahami bahwa kalau pertambangan, bagaimana ketika proses eksplorasi dan proses ketika
mempunyai izin operasi produksi menghasilkan galian mineral ya nikel misalkan, itu adalah urusannya SDM ya, Kementerian SDM. Tapi ketika perizinan untuk masalah smelter, dari mulai pembangunan, dari kemudian proses laporan produksi, itu bukan wewenangnya SDM, tapi wewenangnya dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Nah, kalau misalkan teman-teman yang paham perizinan tambang, maka bukan lagi ke aplikasi Minerba, tetapi ke aplikasi Kemenperin ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa banyak orang-orang yang kurang apa ya, merasa bahwa di Kemenperin itu tidak terlalu diperhatikan, difokuskan bagaimana Minerba selama ini merawat mereka gitu ya. Tapi ketika di Kemenperin itu kurang baik ini ya tata kelolanya. Makanya untuk paslon nomor 2 itu merasa bahwa perlu diperhatikan, dipertimbangkan apakah tetap di Kemenperin. Kalau di Kemenperin untuk smelter itu maka harus ada perbaikan tata kelolanya. Teman-teman tahu bahwa kemarin kan ada 2 kejadian di mana smelter ada ini ya, ada bencana kebakaran, ada ledakan ya di satu tungku di smelter itu. Yang terjadi kenapa demikian? Karena kalau di tambang kan ada namanya inspektur tambang ya, IT ya, yang sangat perhatian, sangat cerewet lah dalam masalah K3 ya di tambang nih. Harus pakai sepatu safety, health safety, dan semuanya harus safety semua. Tapi di Kemenperin itu tidak seperti itu untuk smelter itu, sehingga sangat mungkin terjadi ada kesalahan yang terjadi di proses kelolanya, proses produksinya, dan ada hal yang tidak diperhatikan sehingga ada kejadian-kejadian seperti itu. Makanya banyak masukan pada Kemenperin agar dibuat semacam inspektur, ya inspektur smelter misalkan ya, inspektur smelter. Jadi ada perhatian untuk masalah yang ada smelter itu. Ya, jadi mungkin combine ya antara paslon nomor 1, nomor 2 itu combine nantinya. Bahwa nomor 1 smelter dibanyakkan. Tapi pada dasarnya smelter udah banyak sekarang ini untuk yang ini ya pada nikel. Tapi kalau boksit kurang lah. Faktanya saat ini boksit sudah dilarang ekspor, tetapi smelter boksit masih sedikit, sehingga banyak tambang yang produknya bisa dijual. Ya, jadi ketika pemerintah membuat kebijakan larang ekspor, harusnya sudah membuat menghitung berapa banyak smelter yang bisa menampung dari produk yang boksit yang sudah diproduksi. Kebalikan dengan nikel, nikel justru banyakkan smelternya banyak sekali. Ya, dan bahkan input atau feed-nya yang masuk ke smelter itu sangat tidak sebanding dengan harapan yang smelter inginkan ya. Sehingga apa yang terjadi saat ini adalah harga nikel sangat turun terus, cenderung turun ya. Karena apa? Karena cukup banyak produknya yang sudah lebih produknya, sudah sangat banyak produknya sehingga itu mempengaruhi harga juga gitu ya. Kemudian untuk strategi dari hilirisasi, paslon nomor 1 itu mengedepankan insentif lead bank dan SDM. Ya. Sedangkan paslon nomor 2, investasi, kerjasama, dan pelatihan. Paslon nomor 3, ramah lingkungan, partisipasi, dan penegakan hukum. Ya, jadi strategi yang dicanangkan oleh ketiganya, kalau misalkan yang paslon nomor 1 kedepankan lead banknya dan kemampuan untuk SDM yang mengelola smelter itu harus orang-orang yang kompeten ya. Sedangkan paslon nomor 2 mengedepankan yaitu sama saja sih SDM pelatihan juga hampir sama. Sedangkan yang paslon nomor 3 mengedepankan ramah lingkungannya.
penekanan hukum ya, tidak heran penekanan hukum dicanangkan sebagai program karena memang ada Pak Mahfud MD ya, orang yang sangat konsen dengan masalah hukum. Kelebihannya untuk pasangan capres nomor 1 itu programnya itu meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja. Kalau yang nomor 2 menarik investasi, meningkatkan kerjasama. Sedangkan paslon nomor 3 itu ramah lingkungan dan partisipasi dan penegakan hukum. Ya. Sedangkan maaf, ini gara-gara ada yang ini ya. Kelebihannya itu kalau yang paslon nomor 3 itu berkelanjutan dan berkeadilan. Ya, jadi ini seiring dengan apa yang jadi programnya masing-masing capres ya. Nah, kekurangannya kalau yang paslon nomor 1 biaya tinggi karena tadi pembangunan smelter sih biaya tinggi. Padahal kita tahu bahwa satu smelter tuh investasinya itu 15 triliun. Masalah besar sekali ya. Dan risikonya risiko lingkungan. Semakin banyak smelter tentunya akan ada dampak yang besar pada masalah emisi udara ya. Itu perlu diperhatikan juga ya. Kemudian pasal nomor 2 kekurangannya dari program yang mereka canangkan yaitu kompleksitas regulasi, ketergantungan pada investor. Ya, ini masalah ya. Jangan sampai kita malah disetir sama investor. Kemudian pasal nomor 3 potensi konflik, transisinya lambat. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kebijakan. Untuk capres nomor 1, kebijakan fokusnya itu pada tata kelola dan berkelanjutan. Nomor 2, paslon nomor 2, hilirisasi dan insentif. Sedangkan capres nomor 3, keberlanjutan dan partisipasi. Jadi hampir sama nih ya dengan tadi ya. Fokusnya ketika masalah hilirisasi, yang nomor 1, yang nomor apa namanya? Nomor 2 itu regulasi dan tata kelola. Nah, tapi ketika itu fokus mereka pada hilirisasi minerba. Tapi ketika kebijakannya eh, yang satu malah justru tata kelola dan berkelanjutan. Ada tata kelolanya diperhatikan oleh mereka. Kebijakan-kebijakan bagaimana mengelola hilirisasi minerba itu bisa sesuai dengan harapan, dengan target yang dicanangkan. Strateginya dari paslon nomor 1 untuk kebijakan tata kelola dan berkelanjutan itu, mereka membuat regulasi dan pengawasan dan lead bank. Bagaimana caranya agar misalkan yang saya contohkan tadi boksit tadi, ketika mereka dilarang untuk ekspor, tapi nyatanya smelternya juga belum banyak, maka mereka harus dibuat banyak. Kalau pasal nomor 2 cukup diperhatikan masalah itu, adanya insentif kerjasama dengan pelatihan. Tapi kalau yang nomor 1 tadi sudah sebutkan tadi adanya pembangunan smelter, ya. Kemudian pasal nomor 3 ramah lingkungan, partisipasi dan penegakan hukum lagi. Ya selalu identik dengan penegakan hukum kalau nomor 3 ini, karena ada Pak Mahfud MD ya. Dan kelebihan dari kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Capres 1 itu mencegah penambangan ilegal, melindungi lingkungan. Ya, karena mereka sangat konsen dengan masalah regulasi pengawasan, sehingga ilegal itu disebutkan di visi misi mereka. Jangan capres nomor 2 tidak disebutkan, tidak terlalu menyebutkan nama kata tambang ilegal. Ya. Kalau nomor 3 bahasanya itu berkelanjutan
Baik, mohon maaf, sepertinya ada gangguan. Coba tunggu sebentar ya rekan-rekan. Maaf Pak Wisnu masih mute. Oke, oke. Tadi share-nya udah masih bisa belum? Terlihat belum? Sudah hilang Pak, tadi nge-freeze. Oke, oke. Saya share lagi ya. Share. Baik Pak, Ya. silakan Pak dilanjut. Ya. Jadi nyatanya pada saat ini tambang ilegal tuh cukup besar dampak apa yang cukup cukup banyak masalah di Indonesia ini. Hampir 50% praktek tambang ilegal itu ada di setiap provinsi ya. Jadi misalkan tambang legalnya 2, tambang ilegalnya 4 gitu ya. Hampir selalu seperti itu ya. Dan mereka bisa bisa ada karena apa? Karena adanya pickingnya. Dan seperti misalkan di Sekata ya, di Kalimantan Utara. Mereka tuh tumbuh subur tambang ilegal emas itu di sana, di Sekata itu. Dan ketika kita tahu lah bahwa di negara ini ada penegak hukum hitam, penegak hukum putih ya. Itu faktanya seperti itu. Ketika penegak hukum putih mempunyai kesempatan untuk memimpin sebuah provinsi, maka biasanya kandidat yang di provinsi diganti dengan orang yang pro, yang putih. Akhirnya tidak heran waktu 2 tahun lalu itu tambang emas ilegal yang ada tambang emas rakyat ilegal yang ada di Sekata, Kalimantan Utara itu di apa ya di razia oleh uh, penegak hukumnya putih itu yang baru menjabat seminggu sebagai Kanitserse Polda Kaltara. Ya. Seperti itulah yang terjadi di negara kita ini. Ada penegak hukum hitam, ada penegak hukum putih yang mereka saling saling berperang, saling bukan berperang, artinya saling eh, berlawanan ya. Tapi mereka juga tidak terang-terangan melawan yang hitamnya. Ya jadinya yang terjadi adalah saling membiarkan jadinya. Ya, ya apa yang terjadi saat ini di Sekata? Ya mereka akhirnya tetap berada, tetap ada aktivitas ilegalnya tetap ada, walaupun tidak segencar seperti halnya ketika sebelum dirazia. Makanya menjadi sangat perhatian oleh paslon nomor 3, ya kan kita tahu bahwa Pak Mahfud MD sangat, kalau teman-teman lihat, coba searching di Google, Pak Mahfud MD berapa kali itu bicara tentang tambang ilegal. Nah, dia selalu menegakkan hukum, gakum ya, menegakkan hukum di strateginya menegakkan hukum, kelebihan juga berkeadilan, ya. Itu jadi ciri khas dari Pak Mahfud MD di program-programnya ya. Kemudian akibat penegakan hukum itu yang menjadi masalah adalah potensi konflik. Jadi jangan heran ketika mau menegakkan hukum di negara kita ini untuk tambang ilegal, konflik akan terjadi. Ya. Tapi tidak masalah menurut saya, walaupun konflik terjadi, karena dengan sebuah penegakan hukum pasti ada konflik akhirnya. Walaupun akhirnya nanti yang terjadi akan berangsur-angsur pulih. Artinya berangsur-angsur dia akan nurut gitu loh dengan aturan pemerintah. Karena kalau nggak digitukan, tidak ditegakkan hukum, maka yang terjadi adalah pemerintah makin makin rugi ya. Banyak pemasukan daerah yang harusnya dapat tapi nggak dapat. Akibat apa? Akibat tambang ilegal itu tadi. Ya, itu ya yang kelebihan dari pasal nomor 3 ya. Selalu mengedepankan hukum, menekan hukum ya. Nah, tapi sangat kurang di, disebutkan oleh pasal nomor 2. Walaupun Pak Prabowo adalah seorang jenderal ya, purnawirawan ya, tapi tidak mengedepankan itu. Karena biasanya memang yang nomor 3 yang orang yang praktisi hukum itu yang sangat sangat eh, konsen di mengawal hukum ya. Nah, itu bedanya ya. Sehingga tidak heran
Di paslon nomor 2 tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu kental masalah penegakan hukumnya. Nah, kalau yang nomor 1 lebih mengedepankan keseimbangan antara eh, bagaimana judicial minerba dilakukan, tapi juga tertegakkan industrialisasinya gitu. Dan sampai kalau nggak diseimbangkan, nantinya terjadi adalah smelter banyak, tapi yang dijual ke luar itu baru produk 30%-nya atau 40%-nya, bukan 100%-nya. Itu yang terjadi. Ya, itu. Ya, kemudian untuk saya bicara sedikit tentang masalah lithium pirofosfat ya. Ya, tentu teman-teman tahu ya, kemarin Mas Gibran juga sering menyampaikan pertanyaan kepada Pak Mahfud MD masalah greenflasi. Ya, greenflasi itu apa, Pak? Pak Mahfud juga sempat agak terdiam gitu ya. Maaf, bukan Pak Mahfud, Cak Imin, maaf. Cak Imin ya. Apa greenflasi itu? Nah, jadi juga menanyakan juga lithium pirofosfat dan sempat menyampaikan, oh Pak Cak Imin itu ada orang di belakangnya itu ada yang bisikin ke Pak Tom Lembong tuh ya. Pak Tom Lembong ini bukan orang praktisi tambang, tapi beliau ini adalah orang yang memang eh, sangat paham tentang industri minerba ya. Jadi dan cukup cukup mendalami masalah mineral ya. Jadi beliau sangat paham masalah itu. Maka ketika Cak Mas Gibran langsung nembak gitu menyebut nama Tom Lembong pada waktu debat Cawapres kemarin itu ya. Padahal sekarang ini Tom Lembong yang mantan Menteri Dalam Negerinya, mantan menterinya bapaknya Gibran itu sekarang adanya di tim suksesnya Cak Imin, paslon nomor 1. Tapi ditanya oleh Mas Gibran ke Cak Im, ke tadi yang inflasi ke Pak Mahfud MD, Cak Imin, yang ini ke Pak Mahfud ya. Apa itu lithium fosfat, Pak? Ya kan kalau orang yang nggak terlalu membaca detail itu juga agak terbengong-bengong apa itu lithium fosfat. Jadi ketika ketika Indonesia mencanangkan program untuk larangan ekspor, maka negara-negara yang tidak mempunyai eh, nikel memikirkan bagaimana caranya agar ada bahan alternatif untuk substitusi dari adanya nikel itu. Kita tahu bahwa di baterai itu yang digunakan pada mobil, pada motor listrik itu menggunakan nikel komponen utama di antaranya. Nah, sedangkan ketika nikel tidak jadi sedikit atau sulit didapatkan, maka mereka menggunakan lithium fosfat dan diklaim menjadi pesaing baterai dengan bahan nikel atau sering disebut dengan nikel manganis kobalt atau NMC. Perlu dicatat bahwa baterai ini merupakan komponen termahal dalam kendaraan listrik. Persoalannya, nikel di beberapa negara itu sulit didapatkan sehingga LFP menjadi alternatifnya. Apalagi setelah Indonesia menjadi pemilik cadangan nikel terbesar di dunia melakukan pelarangan ekspor. Dan fakta di saat ini terjadi, LFP itu banyak digunakan oleh mobil-mobil listrik yang produk dari Wuling, BYD atau Beat Your Dream dan juga Tesla. Itu sudah menggunakan lithium fosfat, tidak lagi menggunakan nikel. Nah, ini terjadi adalah kalau misalkan pemerintah Indonesia tidak segera memanfaatkan nikel yang ada di Indonesia ini. Cadangan nikel yang saya lihat, saya baca di Badan Geologi itu masih masih ada untuk 30 tahun ke depan. Ya, artinya dan ketika sudah 30 tahun ke depan harus ada eksplorasi lagi untuk menambah atau mencari cadangan-cadangan dan sumber daya yang ada nikel lagi ya. Itu kalau tidak dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya untuk kemakmuran negara, kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka eh, sangat sayang sekali gitu ya, sangat sayang sekali. Karena yang terjadi adalah nantinya LFP lithium fosfat makin banyak dipakai oleh negara-negara maju dan Indonesia makin sedikit nikelnya dan akhirnya nikel hanya dipakai untuk
untuk alat-alat massa, alat-alat yang tidak produktif, yang tidak strategis ya. Itu yang terjadi seperti itu akhirnya nantinya ya. Jadi makanya pemerintah itu harus benar-benar memanfaatkan nikel yang ada di Indonesia ini bagian bahan baku strategis yang bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi pemerintah. Jangan 30% baru dijual ke negara luar. Bagaimana caranya industrialisasi yang ada di Indonesia ini, yang di smelter tuh bisa mencapai angka 90% lah, baru kemudian dijual keluar. Gitu ya. Terlepas dari perdebatan soal FP dan baterai berbasis nikel, poinnya adalah Indonesia terjebak dalam pola hilirisasi yang menguntungkan asing dan segelintir kalangan. Ya. Dalam sebuah diskusi yang sebuah YouTube, saya ambil dari YouTube-nya PKD, diperoleh fakta-fakta bahwa pertama, sebagian besar smelter nikel itu adalah investasinya dari Cina. Ya saya bilang tadi, negara Cina itu cukup mudah dan murah dibandingkan apa yang ditawarkan oleh Eropa ya. Ya cuma sayangnya mereka itu ada permintaan untuk satu paket dengan SDM-nya. Jadi mayoritas banyak SDM dari Cina yang menjadi paketnya investasi itu. Dan pemerintah menerima itu karena apa? Karena paling mudah dan paling cepat dibandingkan kalau misalkan Indonesia pemerintah menerima investor dari Eropa. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian besar hasil olahan nikel itu diekspor ke Cina untuk memperkuat industrialisasi Cina. Yang ketiga, mayoritas produk nikel smelter itu adalah sangat jadi berupa nikel pig iron, nikel mate atau ferronikel. Produk inilah yang harus sangat jadi itu ekspor ke Cina untuk proses fabrikasi. Alhasil apa? Proses hilirisasi maksimal sampai 19 kali itu hanya terjadi di Cina dan tentunya itu menguntungkan Cina. Padahal ini namanya merusak alam, sudah menimbulkan dampak yang besar bagi kerusakan alam di Indonesia, tapi dapat keuntungan di Indonesia hanya sedikit, besarnya di Cina. Ya. Yang keempat, ekspor produk jadi setengah nikel itu, setengah jadi nikel itu memperoleh insentif yang cukup besar dari pemerintah. Ya itulah rangsangan buat banyak investor datang itu pemerintah membuat kebijakan tax holiday itu bebas pajak badan PPH, bebas biar pajak ekspor mendapatkan kemudahan, mendatangkan mesin baru maupun bekas, mendatangkan kemudahan, mendatangkan tenaga kerja asing Cina yang luar biasa. Jadi memang kita lihat bahwa beda ya kalau tenaga kerja asing sama tenaga kerja dalam negeri ya. Kalau tenaga kerja asing itu mereka cukup militan ya. Cina itu kan militan sekali ya. Dan kemudian mereka juga datang dari jauh-jauh ya kerja gitu. Kalau di Indonesia kan pakai tenaga kerja Indonesia ya mungkin sama saja ya, rajin juga ya. Tapi masalahnya mereka ada di negeri Indonesia yang masih pulang, masih ketemu keluarga. Kalau yang mereka memang ya kerja tok gitu loh. Ya itu yang militansinya luar biasa kalau TKA Cina itu. Cuma masalahnya adalah masalah komunikasi antara TKA tenaga kerja asing Cina dengan tenaga kerja Indonesia. Ya, komunikasi yang tidak lancar sehingga kadang-kadang di lapangan banyak terjadi konflik-konflik antara mereka. Itu menjadi PR dari pemerintah. Yang kelima, penambang rakyat harus menjual nikel pada smelter asing dengan harga yang jauh di bawah harga pasar internasional. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa ketika yang dulu penambang rakyat bisa menjual ke luar langsung, tapi sekarang dengan larangan ekspor itu mereka harus menjual ke smelter dan harganya itu jauh di bawah yang biasa-biasa mereka dapatkan kalau mereka menjual ke luar. Yang keenam ada dugaan devisa hasil ekspor nikel banyak dipakai di luar negeri itu ya. Itu yang eh, menjadi PR dari pemerintah. Makanya hampir semua paslon, khususnya paslon nomor 1, mengedepankan industrialisasi itu. Ya, ini kalau menurut kita ya, bisnis model gini bagaimana? Untung atau buntung nih ya. Nah, jadi tentunya kalau bagi yang kita ya, tentunya bagaimana sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia ya untuk masyarakat, untuk orang Indonesia ya semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam maksimalkan program untuk hilirisasi nikel yang tengah berjalan di antara lain dengan
Ini yang saya sampaikan ini hasil diskusi kemarin dengan waktu 2 hari lalu saya rapat dengan Perhapi. Jadi saya masuk dalam tim kajian nikel di Perhapi, Perhimpunan Pertambangan Indonesia. Di sana kenapa Perhapi mengadakan tim kajian nikel? Karena memang menjadi sejak ya ini sejak rame-ramenya waktu debat cawapres itu muncul masalah nikel tuh, yang Tom Lembong mengatakan bahwa menuduh bahwa pemerintah itu banyak smelternya, terlalu banyak membuat izin smelter, yang mana mereka menjual baru 30%, kemudian produknya banyak, input dari tambang itu banyak, tapi penyerapannya sedikit, sehingga membuat harga nikel semakin merosot, makin turun terjun bebas ya. Ini juga menjadi masalah dan dibantah lagi oleh pemerintah yang saat ini ada, dibantah lagi. Nah, akhirnya Perapi memutuskan untuk membuat tim kajian nikel. Apalagi dibarengi dengan dampak kerusakan lingkungan yang digembar-gemborkan bahwa tambang-tambang nikel di Indonesia ini kurang memperhatikan eh, dampak terhadap lingkungan ya. Nah, ini juga menjadi semacam semacam PR ya buat tambang-tambang yang ada. Bagaimana caranya menyampaikan pada masyarakat, pada pemerintah, dan khususnya pada LSM-LSM lingkungan bahwa bukan bukan tambang-tambang yang ada saat ini legal lah yang membuat mereka menjadi penyebab rusak lingkungan. Ya tentunya kemarin misalkan yang di Pulau Obi ya Rita Nikel itu membuat kajian-kajian yang mendatangkan tenaga-tenaga ahli khusus dari ITB. Ya, bahkan dosen saya Pak Sony Albertiawan tuh menjadi orang yang terjun langsung memastikan bahwa tambang nikel di Harita Nikel itu tidak di Pulau Obi ya itu tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan ya. Tapi ya namanya LSM yang fokus pada lingkungan seperti Jatam itu menuduh dengan data-data mereka juga ya, dan sempat dimuat di media Kompas bahwa mereka tambang-tambang nikel yang ada di Indonesia ini banyak yang menyebabkan dampak kerusakan pada lingkungan. Nah, ini tentunya harus sebuah kajian ilmiah yang mengatakan bahwa itu merusak lingkungan harus dibantah lagi dengan suatu kajian yang sama bahwa memang tidak merusak lingkungan. Ya. Nah, kemarin waktu tim kajian nikel berapi itu diantaranya Pak Profesor Irwandi menyampaikan kepada kami bahwa moratorium smelter nikel kelas 2 dan itu memaksimalkan ya moratorium smelter nikel kelas 2 dan peningkatan pada investasi smelter nikel kelas 1. Jadi produk-produk nikel yang kelas 2 tadi yang belum sampai 100% itu seperti big iron dan nikel mati tadi itu di moratorium dan peningkatan pada investasi smelter nikel kelas 1. Nah, kemudian keseimbangan suplai nikel kelas 2 ke pasar ekspor supaya jangan berlebih ya. Suplai nikel kelas 2-nya jangan terlalu berlebih ke pasar ekspornya. Dan kebutuhan domestik dan menyiapkan industri hilir berupa industri besi baja, stainless steel. Kemudian ketiga, peningkatan produksi nikel mati dan ke industri lebih hilir, paling tidak ke pure nikel industri, pembuatan baterai kendaraan listrik untuk menyerap nikel kadar rendah dari smelter dalam negeri. Ya, jadi yang ditingkatkan tuh produksi nikel matenya dan industri lebih ke hilir, paling tidak agar penyerapan nikel kadar rendah tadi bisa disiapkan. Kemudian berikutnya penerapan pengawasan ESG secara ketat ya, environment, social governance ya. Jadi bagaimana caranya setiap tambang, setiap smelter menerapkan bagaimana aktivitasnya itu sangat mengedepankan, sangat minimalisir dampak lingkungan di masyarakat sekitarnya dan juga harus memastikan bahwa masyarakat sekitarnya itu harus sejahtera ya. Dibuat program bagaimana caranya program PPM-nya itu bisa berjalan sesuai dengan dokumen cetak birunya yang sudah dibuat oleh mereka. Jadi setiap tambang kan ada cetak birunya tuh. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat itu harus
kedepankan dan harus dilakukan dan harus dicek antara dokumen PPM-nya yang dicetak biru dengan prakteknya gitu ya. Dan juga governance ya antara laporan-laporan yang mereka harus lakukan tuh juga harus secara tertib dilakukan dan berkala. Dan berikutnya pengawasan K3 secara sistematis dan ketat. Jadi jangan sampai terjadi kejadian kecelakaan kerja akibat ada smelter yang salah satu tungkunya terbakar, meledak ya itu juga menjadi satu PR. Dalam hal ini Kemenperin ya, karena pemerintah ini harus kalau ditambang di SDM itu ada namanya inspektur tambang. Kalau di Kemenperin tidak ada itu. Nah, jadi harus diperhatikan masalah itu. Oke, ini tadi kita bicara tentang masalah paslon-paslon dalam masalah program-program mereka dalam bidang SDM dan juga khususnya dalam masalah industri minerba. Dan kebetulan saya juga di sini menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi Tambang Batuan Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih nasib masa depan tambang batuan di Indonesia ini? Kita tadi bicara tentang tambang batu bara dan mineral ya. Dalam hal ini kita tadi banyak bicara tentang boksit dan nikel. Untuk batuan bagaimana? Ya kita tahu bahwa eh, saat ini ATBI, Asosiasi Tambang Batuan Indonesia, sedang mencoba berjuang kepentingan-kepentingan tambang batuan ini eh, bisa ditingkatkan, disejajarkan dengan tambang logam dan mineral ya. Kita tahu bahwa tambang batuan itu umur tambangnya aja 15 tahun. Kalau yang batuan untuk logam dan mineral itu sampai 60 tahun. Seperempat kalinya gitu ya dibandingkan tambang mineral dan logam. Dan tambang batuan itu hanya 15 tahun itu biasanya umumnya kalau teman-teman tahu itu biasanya ada yang nggak udah dapat SKUPP-nya tapi nggak operasi, baru operasi tahun keduanya. Baru beroperasi 10 tahun. Sudah tahun ke-10 habis, yang harusnya 15 tahun, cuma 10 tahun operasi. Nah, gimana dia mau melanjutkan lagi dengan nama bendera yang sama? Terkendala dengan kewajiban untuk reklamasi 100%. Ya, bagaimana 100%? Orang tambangnya saja, depositnya sumber daya cadangannya masih ada. Tidak mungkin direklamasi. Ya, reklamasi 100% nggak mungkin. Nah, itu jadi kendalanya bagaimana? Ya, kendalanya harus dirubah. Eh, Bunyi peraturan yang mengatakan bahwa eh, tambang yang mau dibuat izin barunya dengan nama yang sama perusahaannya itu harus ada reklamasi 100%. Ketiga yaitu adalah tadi satu yaitu masalah umur tambangnya yang cuma seperempatnya tambang batu, tambang logam. Kedua yaitu ketika masalah reklamasi 100% untuk tambang batuan. Ketiga yaitu harga patokan mineralnya, harga patokan mineralnya yang tidak sama setiap daerah. Harga di kota Serang berbeda dengan eh, kota Purwakarta misalkan, berbeda-beda. Pajaknya pun berbeda-beda, tergantung kebijakan masing-masing daerah. Nah, beda dengan di logam dan mineral, mereka sama, di Indonesia sama. Nah, ini jadi PR dari pemerintah juga. Cuma saya tidak melihat secara khusus masalah itu di paslon nomor 1, 2, dan 3. Ya karena apa ya? Karena memang bagaimana juga isu tentang batu bara dan mineral khususnya nikel itu dominan ya karena mereka menghasil terbesar untuk negara pemerintah ya dibandingkan batu. Tapi mereka lupa bahwa infrastruktur yang ada di negara Indonesia ini ya dari batuan itu. Sekarang sedang aktif membangun IKN. IKN kan butuh batu, butuh sirtu, butuh boulder, butuh material-material yang lain yang termasuk dari batuan ya. Ya itu menjadi masalah PR bagi pemerintah. Ya saya harapkan kebetulan kemarin saya diundang oleh paslon nomor 1 untuk memberikan masukan
keberadaan saya sebagai Direktur Eksekutif ATBI memberi masukan pada pasal nomor 1 waktu itu. Sempat, memang saya belum diundang untuk pasal nomor 2 dan 3. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti silakan ada kesempatan untuk bertanya jawab. Yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau enggak, maka nanti akan saya sampaikan di forum yang lebih tinggi agar bisa menjadi memberikan jawaban yang lebih baik lagi, gitu ya. Dan tentunya saya sampaikan bahwa kita berharap bahwa pemerintah yang nanti ada, siapapun yang terpilih, itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan yang besar bagi bangsa Indonesia. Gitu. Oke, Mbak, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wisnu Salman. Materinya menarik sekali. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, dari materi yang telah disampaikan tadi, ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, kami persilahkan. Bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan open mic ataupun melalui kolom chat. Baik. Mungkin sementara sambil menunggu saya kirim link absen terlebih dahulu ya rekan-rekan. Di sini ada Mbak Dwi Yuliarini, mungkin ada tanyakan, ada Mas Billy Pratama. Silakan rekan-rekan, kita terbuka untuk diskusi. Baik. Silakan rekan-rekan, apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau Pak Wisnu mungkin ada yang ingin disampaikan ini sambil menunggu yang lain. Oke, baik teman semuanya. Nanti sambil menunggu yang lain bertanya. Jadi memang Indonesia itu harus sudah mulai mengusahakan untuk program pembauran energi terbarukan (EBT) itu. Ya, kita tahu bahwa batu bara memang sangat strategis pada saat ini. Kebutuhan akan batu bara itu sangat tinggi. Tetapi harus ada yang namanya yang tadi disebutkan oleh Stephenson, pensiun dini dari batu bara. Artinya sudah mulai beralih kepada energi terbarukan. Ya, emang masih jauh, masih jauh. Tapi kalau kita tidak bicara pada saat ini, itu akan sulit untuk dimulainya. Ya. Jadi meskipun batu bara menjadi penyumbang utama produksi, meskipun batu bara menjadi penyumbang utama polusi udara ya, saat ini angka polusi udara di Indonesia sangat tinggi sekali. Di antaranya penyebab utamanya adalah batu bara. Penting juga untuk mempertahankan penggunaan batu bara dalam jangka pendek. Jadi artinya walaupun tetap kita tahu bahwa batu bara menjadi tersangka utama lah untuk masalah polusi udara di Indonesia ini, tetapi
untuk jangka pendek kita masih butuh dia gitu. Karena batu bara itu menjadikan eh, Indonesia itu sebagai negara yang cukup makmur pada saat ini ya diantaranya adanya aktivitas penjualan batu bara ya. Dan alasan utama yang lain adalah untuk menjaga keterjangkauan listrik pada sebagian besar Indonesia. Kita tahu bahwa batu bara merupakan sumber energi yang murah dan masih diperlukan. Itu masalahnya. Kalau kita pakai energi terbarukan, itu terus terang mahal. Tapi kalau kita tidak mulai penggunaan EBT, yang nanti diharapkan akan memulai mendapatkan teknologi yang lebih bagus, sehingga energi terbarukan itu menjadi lebih murah, sehingga ketergantungan pada batu bara itu akan makin makin kecil ya. Sekarang ini masih besar, karena murah harganya batu bara itu. Dan masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi negara ini ya. Jadi eh, harus ada langkah serius dari pemerintah untuk mengurangi emisi CO2, karbon dioksida dari pembangkit listrik batu bara. Ya, jadi harus ada program seperti menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan carbon capture dan storage ya. Itu harus dimulai dicanangkan. Dan memang saya lihat di LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah mulai ada program itu dan eh, bahkan kalau teman-teman mau menjadi rizkinya lebih gitu ya, kalau ada teman-teman yang lebih yang sangat konsen pada dunia lingkungan, bagusnya belajar tentang bagaimana sih teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon itu. Karena kedepannya itu banyak orang-orang banyak kita membutuhkan orang-orang yang paham atau bagaimana sih teknologi masalah carbon capture itu. Ya. Kemudian yang lain adalah selain kita juga mengurangi ketergantungan pada batu bara, sehingga kita mencoba untuk jangka pendek oke lah masih batu bara, tapi harus segera dimulai untuk EBT itu tadi dan mulai ada investasi untuk itu, untuk masalah energi terbarukan itu. Untuk langkah jangka panjang itu sangat penting sekali untuk mengurangi polusi udara kita. Oke, baik Pak. Banyak PR sekali ya untuk para paslon dan semua. Baik, kepada rekan-rekan, mungkin ada tanggapan dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Salman. Kami persilahkan. Oke, baik. Ya, itu ada yang Persilakan bertanya ke tuh. Pak Pak Maksi Maksi. Charlie. Baik, Silakan terima Mas. kasih atas waktunya, Mbak. Terima kasih, Pak, sebelumnya untuk apa uh, informasi untuk hari ini. Sebelumnya saya Maksi dari mana dimintakan nih Mas Lutfi? Dari uh, saya dari S1 Teknik Pertambangan, Mbak, dari UPN Veteran Yogyakarta, oh, tahunya dari mana nih ada acara ini? dari website, Pak. Oh, website ya. Oh, Ya, dari Instagram. ya silakan Mas. Oh ya, baik, Pak. Saya hanya cuman mau itu, Pak, mau nanya sedikit doang. Kan hilirisasi ini kan memiliki banyak manfaat, Pak. Tetapi nggak menutup kemungkinan ada kerugiannya juga kan, Pak, dan itu kira-kira apa ya, Pak? Dan keterkaitannya hilirisasi ini dengan net zero emission tuh apa, Pak? Mungkin untuk Ya, pertanyaannya cukup itu net, saja, Pak, cuma, net, saya ingin memberikan pendapat ulangi Mas. saya. Net zero Gimana, Pak? emission, ulangi pertanyaannya. Keterkaitan net zero emission sama hilirisasi, Pak. Bisa sih. Terus yang pertama tadi apa? Gimana, Pak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama? Yang pertama nih, kerugian dari hilirisasi, Pak. Oh ya, Oke. Saya juga mau memberikan sedikit pendapat saya, Pak. Mungkin silakan, silakan. kata Bapak tadi kan terkait dengan carbon capture kan. Kenapa, batubara ini harus pensiunkan dini, Pak? Padahal kalau kita membuka lapangan pekerjaan untuk carbon capture ini kan bisa, apa ya, bisa memberikan lapangan pekerjaan itu loh, Pak. Nggak harus pensiun dininya batubara. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, masih Mas Maxi. Mbak Rizky mau saya jawab atau gimana nih?
Boleh Pak, langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Maxi, Charlie, Fadda, Malikus Putra. Ya, apa sih kerugian dari hilirisasi itu? Ya, kalau kita bicara hilirisasi itu sebenarnya tidak ada ruginya, malah setiap paslon bahkan mencanangkan hilirisasi minerba dan semua organisasi, semua instansi pemerintah khususnya pada SDM dan yang berkaitan itu selalu kita bicara tentang masalah hilirisasi minerba. Kenapa? Ya namanya inilah logikanya kita kalau menjual suatu produk yang masih masih belum menjadi produk eh, yang end user and product itu tentunya lebih menguntungkan kalau kita menjadi end product ya, menjual end product. Kalau menjual cuma komponen-komponennya ya masih masih pasti lebih kecil ya atau murah lah gitu ya. Nah, jadi keuntungannya kalau kita menjual end product ya. Misalkan kita menjual nikelnya gitu ya, masih biji mentahnya dengan menjual menjadi produk-produk lanjutan seperti bahan komponen dari baterai dan semisalnya itu lebih menguntungkan secara industri, secara ekonomi lebih menguntungkan ya. Nah, itu jadi kita bicara hilirisasi secara umum tidak ada ruginya, tetapi yang terjadi adalah ketika hilirisasi minerba tidak dilakukan dengan melibatkan, tidak dibarengi dengan industrialisasi yang baik, artinya smelter yang ada saat ini tidak bisa, industri smelter yang ada sekarang ini tidak bisa membuat produk sampai 90% jadi, tapi baru menjual ketika masih 30%, maka itu mendatangkan kerugian buat pemerintah, buat negara. Itu maksud saya kerugian. Yang harus pemerintah bisa menikmati produk dari nikel tadi 90%, tapi baru 30% sudah dijual ke Cina, ke negara investornya. Dan di negara Cina lah yang baru dibuat 19 kali produk lanjutan, ya 19 kali itu angka bagaimana sampai angka 10% itu ya. Itu di Cinanya gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Itu menguntungkan Cina nantinya akhirnya. Ini yang tidak dibuka di masyarakat. Fakta itu sudah dibuka. Tapi sudah jadi konsumsi pembicaraan untuk para ahli tambang yang sudah tahu masalah ini gitu. Makanya paslon nomor 1 mengedepankan industrialisasi hilirisasi minerba. Jadi dibarengi dengan bagaimana caranya smelter itu bisa sampai end product yang 90% atau 100% itu. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok pemerintah membolehkan itu sampai 3% baru bisa dijual ke negara Cina? Ya karena perhitungan secara ekonomisnya masih masih menguntungkan dibandingkan kalau kita jual bahan mentahnya gitu ya. Padahal lebih menguntungkan lagi kalau misalkan dijual 90%-nya ya, end produknya 90%. Makanya itu tantangan bagi pemerintah yang nanti terpilih nanti, bagaimana caranya agar smelter yang ada sekarang ini tidak hanya mendorong agar smelter tumbuh, ayo smelter diterbitkan izin smelter. Jadi bermudah-mudah izin smelter tumbuh, tapi tidak terlalu diperhatikan bagaimana smelter ini apakah bisa menyampai produk sampai 90% atau 100%. Itu yang harus dipikirkan oleh Kemenperin dalam hal ini ya, yang sebagai kementerian yang mengurus untuk masalah smelter ya. Itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, NZE, net zero emission untuk industri minerba. Tentunya net zero emission ini akan bisa tercapai jika dalam proses industri minerba itu tidak ada dampak yang merusak lingkungan ya. Dan jangan diperhatikan bagaimana tidak ada emisi karbon yang keluar dari proses produk dari olahan yang ada di smelter-smelter itu ya. Tetapi umumnya yang terjadi adalah
setiap smelter yang ada di negara kita itu menghasilkan cukup besar polusi udaranya karena setiapnya itu mempunyai tungku-tungku listrik atau tunnel yang yang menyebabkan emisi udara terganggu, menyebabkan emisi udara yang cukup besar. Sehingga tentunya itu menjadi tantangan bagaimana caranya agar setiap smelter yang ada di Indonesia ini mengedepankan teknologi untuk net zero emission itu. Adapun carbon capture teknologi dan carbon capture dan storage tadi yang saya sampaikan tadi, tentunya saya sepakat bahwa jika batu bara nanti akan pensiun dini dan kemudian akan dikedepankan teknologi terbarukan, nanti yang terjadi apakah untuk lapangan kerja itu akan sebanyak saat ini atau tidak? Nah, tentunya kita tahu bahwa semakin berkembang, semakin maju sebuah negara, sebuah industri, tentunya mengedepankan tenaga-tenaga yang non manusia ya. Tapi tenaga manusia tetap dikedepankan dalam sebuah industri maju ya. Tapi tentunya masalah carbon capture itu membutuhkan masih jauh lah dan masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang cukup paham masalah itu. Jadi nggak usah khawatir masalah itu. Tapi intinya adalah bagaimana itu kan namanya rezeki ya. Rezeki itu Allah yang ngatur ya. Nggak mungkin lah ketika kita sudah keterkaitan kita kepada masa depan suatu ketika kita sudah nanti di akhir masa di mana teknologi demikian majunya sehingga apakah kita masih bisa kerja, maka masih ada lapangan kerja yang untuk kita anak cucu kita ya pasti ada, rezeki itu pasti selalu ada. Walaupun nanti ada teknologi makin maju akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang tenaga kerja manusia, tapi kan ketika mengoperasikan kan butuh manusia. Nah, itu Mbak jawaban saya. Baik, dari Mas Maxi mungkin ada tanggapan? Mohon izin Pak, mau menanggapi yang pertama tadi yang terkait end product. Kalau buat proses mencapai produk itu sendiri juga kan memerlukan biaya yang tinggi Pak. Apa memungkinkan Ya, Pak untuk hilirisasi ini membalikkan modal awal itu Pak? Mungkin sekian, terima kasih Pak. ya. Bahwa memang ketika kita membuat suatu program bahwa smelter itu harus bisa membuat produk sampai angka 90%, ya, itu tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kenapa pemerintah saat ini membolehkan baru 30% itu bisa dijual ke negara investor? Ya karena bisanya dapat investor yang bisa mendatangkan angka sampai 17 triliun, ya kita biaya untuk membuat smelter itu sampai angka 15 triliun, itu artinya investor kelas kakap yang bisa seperti itu. Dan ketika itu bisa datang dan ternyata mereka menjanjikan hanya bisa membuat sampai angka 30%, yaitu posisi tawar negara kita melemah di sini jadinya. Posisi tawarnya. Saya mau ikut nih investasi, tapi 40% ya nanti saya akan bawa dulu ke negara saya. Nah ini masalahnya. Masih negara kita masih belum merdeka dalam hal belum kuat posisinya dalam ketika bergabung posisinya dengan negara-negara investor. Nah, ini PR buat pemerintah nanti bagaimana caranya agar sekarang udah bagus nih bisa kuat nih WTO nekan nih lembaga perdagangan dunia itu nekan bahwa Indonesia jangan ada larangan ekspor. Kalau enggak saya akan kucilkan, akan saya buat sanksi-sanksi ini dan itulah gitu ya. Nah, tapi negara tetap bersikeras bahwa negara harus larang ekspor, harus tetap mengedepankan hilirisasi minerba. Itu udah bagus sekali. Bisa merdeka, bisa membuat kebijakan yang melawan arus gitu ya. Tapi nyatanya tidak bisa menjual 30 sampai 100%. Itu menurut saya sih perjuangan yang harus diperjuangkan secara bertahap. Bukan berarti kita menjelekkan pemerintah sekarang ini, kurang bisa mendatangkan,
keuntungan atau secara ekonomi 100% atau mendatangkan maslahat yang luar biasa buat masyarakat, ya memang belum saat ini. Ya PR-nya adalah satu, bagaimana bisa 100%. Kedua adalah bagaimana nasib tambang-tambang rakyat dan tambang-tambang menengah. Karena mereka menjualnya ke smelter besar, ke smelter yang harganya jauh di bawah harga pasar internasional. Nah, itu jadi PR-nya pemerintah juga yang harus dipikirkan saat ini. Ya, nah, itu. Jadi biaya tinggi oke, tapi eh, keuntungan untuk bisa yang akan didapatkan oleh pemerintah kalau misalkan menjual produk sampai 100% atau 90% lah gitu ya, itu luar biasa keuntungannya. Gitu Mas. Ya. Pak, terima kasih Pak. Mungkin sekian Pak. Ya, masih Mas Maksi. Baik, terima kasih Mas Fiksi. Mungkin dari rekan yang lain ada yang ingin berdiskusi lagi. Kami persilakan. Oke, baik. Silakan Mbak Nabila Samsabila. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dari mana Mbak Nabila? Jadi saya berasal dari Makassar. Oh, Jadi yang Makassar, ya. mau saya tanyakan Pak itu apakah adanya LVP ini nanti akan menjadi satu ancaman untuk baterai nikel ke depannya? Oke, itu aja pertanyaannya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nabila Samsabila. Jadi untuk masalah LFP itu tadi, eh, ancaman atau bukan? Ya gini ya Mbak ya. Kalau kita kan bicara masalah fakta bahwa Indonesia itu dan juga Malaysia itu menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia yang paling terbesar. Ya. Ketika Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor, maka yang menangis itu adalah negara-negara maju yang awalnya itu tergantungan pada Indonesia sebagai produsen nikel itu cukup besar. Sampai akhirnya WTO, World Trade Organization itu sampai memperingatkan Indonesia jangan membuat kebijakan seperti itu. Ya. Tapi negara maju, ya memang negara maju ya, di mana mereka lead banknya atau research and development-nya itu berjalan, mereka sudah mengantisipasi ketergantungan akan nikel itu. Nah, maka mereka membuat produk lithium ferrofosfat. Apalagi dengan kondisi di mana Indonesia secara tegas menolak adanya ekspor nikel. Yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh negara-negara maju di Eropa bahwa akan ada kejadian seperti ini. Akhirnya mereka membuat semacam produk yang tidak menggunakan nikel untuk digunakan sebagai substitusi baterai eh, yang ada di motor listrik, mobil listrik. Nah, sekarang buktinya kalau misalkan Mbak Thomas yang ada di sini coba datang ke dealer-dealer atau pas ada pameran Wuling gitu ya, Wuling ya. Kalau Tesla kan masih jarang ya sama WYD ya. Mobil listrik Wuling yang kecil itu yang suka warna-warni, yang suka berhilir mudik di jalanan itu, coba ditanya pakai baterai listrik atau pakai lithium fosfat atau pakai nikel, nikel manganese cobalt NMC ya. Itu dari lithium fosfat ya. Jadi LFP itu sebagai apakah itu jadi ancaman buat nikel? Ya tergantung ya. Karena fakta bahwa nikel itu masih menjadi primadona, masih kebutuhannya masih sangat tinggi gitu. Tapi memang sudah hukum alam ya, Mbak ya. Akan selalu ada namanya produk substitusi ya. Selalu ada produk tandingan atau produk-produk ya, yang tujuannya apa? Untuk agar tidak ketergantungan pada satu produk gitu.
Jadi LFP itu, sekarang pertanyaan saya, apakah LFP juga akan dikembangkan di Indonesia? Ya, masalahnya adalah nikel kita itu masih berapa banyak sumber daya dan cadangannya. Dan sekarang faktanya harga nikel makin merosot, makin makin jatuh harganya. Karena apa? Karena sumber sumber daya yang produk dari tambang nikelnya banyak, tetapi eh, yang dibutuhkan atau di kebutuhan di pasarnya itu masih sama gitu, nggak sebanding dengan produk nikelnya yang end produknya itu nggak sama gitu, sehingga sehingga harga nikel makin makin jatuh saat ini. Ya itu jadi harusnya di balance antara produk nikel mentahnya itu masih bahan baku nikel yang untuk di smelter itu dengan eh, dengan yang akan diolah di smelternya itu harusnya balance. Saat ini banyak kan produk yang nikelnya yang bahan mentahnya itu. Nah, sekarang kalau misalkan di Indonesia dikembangkan LFP, ya makin jatuh dong nikelnya. Kenapa? Ya nanti lama-lama akan beralih ke LFP semua. Tetapi juga masalahnya baterai produk nikel manganese kobalt itu masih lebih bagus dibandingkan LFP. Ya. Dan ini masih harganya untuk misalkan kita perlu catat ya bahwa baterai jenis lithium berfosfat itu masih mahal harganya untuk kendaraan listrik itu. Jadi memang masih murah kalau pakai nikel gitu. Jadi saya yakin LFP itu tidak akan dikembangkan di Indonesia untuk saat ini. Itu kalau misalkan LFP dikembangkan di Indonesia ya itu justru namanya malah makin memperburuk eh, dari eh, dari industri nikel yang di Indonesia. Kenapa? Karena nantinya ya selain memang mahal LFP dan juga akan kebutuhan akan nikel makin berkurang nantinya. Tapi nggak mungkin lah karena nikel itu murah kok, kenapa harus pakai LFP gitu. Tapi LFP itu jadi perhatian utama negara-negara barat karena mereka sulit mendapatkan nikelnya, sehingga walaupun mahal tetap mereka akan gunakan karena tidak ada yang alternatif selain LFP gitu. Begitu Mbak Salsabila. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin sebelum ditutup kita terima satu diskusi lagi ya Pak, boleh? Silakan Mbak, silakan. Baik rekan-rekan, silakan untuk satu orang terakhir, satu penanya terakhir. Ya. Sepertinya udah nggak ada ya Pak yang ingin berdiskusi. Ya, ya. Nah, kita Teman-teman kalau ada yang ditanyakan, silakan inbox di IG saya ya. IG saya Wisnu Salman, kalau di YouTube Wisnu Salman juga. Silakan dikirim via inbox ya kalau ada yang bertanya ya. baik. Baik Pak. Oke, baik. Sebelum acara kita tutup, kita dokumentasi dulu ya Pak. Pada rekan-rekan, mohon aktifkan kameranya terlebih dahulu. Mbak tolong ini Pak ya, di apa dokumentasi nanti kirim ke saya Pak ya. Saya nggak bisa foto nih. Baik Pak. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, mohon aktifkan kameranya. Oke, kita tunggu yang lain. Oke, baik. Saya bantu hitung ya rekan-rekan. Kita mulai slide pertama, yaitu 1, 2, 3. Oke, slide kedua saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan.
Untuk Bapak Wisnu Salman, sebelum acara saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya berharap teman-teman yang ada di webinar nasional pada hari ini tidak berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencari tahu eh, tentang eh, apa yang update yang terkini eh, dari dunia pertambangan ya. Jadi silakan teman-teman belajar apa yang sedang dipelajari di bangku kuliahnya tentang ilmu-ilmu dasar dari pertambangan, tapi juga belajar tentang update dari pertambangan, misalkan kebijakan-kebijakan terbaru di dunia pertambangan, kemudian juga berkaitan dengan diskusi-diskusi yang sedang hot di dunia pertambangan, misalkan masalah LFP ini. LFP nggak akan dibahas di bangku kuliah, tapi jadi bahan pembicaraan di dunia pertambangan saat ini. Juga demikian juga masalah fakta bahwa pertambangan smelter itu saat ini baru dijual di 30%, belum sampai angka 90%. Makanya dikedepankan industrialisasi dari industri minerba. Ini tidak akan didapatkan di bangku kuliah. Teman-teman harus banyak belajar, harus banyak baca. Tentunya dengan itu membuat nilai teman-teman akan makin bertambah, nilai grade, nilai eh, jualnya ya kalau kita istilahnya kalau kita ini ya nilai kita tuh makin bertambah, makin tinggi lah gitu ya. Nah itu Mbak yang saya harapkan, yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wisnu Salman untuk materi dan waktunya. Materinya luar biasa sekali, menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kepada para peserta sekalian atas antusiasnya mengikuti webinar nasional bersama kami tim Miners Education. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon maaf juga telah sempat ada reschedule yang harusnya kita laksanakan tanggal 7, akhirnya dilaksanakan pada tanggal 9 hari ini. Baik, untuk informasi selanjutnya mengenai training ataupun webinar bersama kami tim Miners Education, rekan-rekan dapat follow IG kami, Miners Education, dan juga mungkin bisa follow IG Bapak Wisnu Salman dan juga subscribe YouTube beliau. Nama channelnya Wisnu Salman ya Pak ya? Ya, Oke, baik. Sebelum saya akhiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga silaturahmi antara kita tetap terjaga dan kita dapat bertemu lagi di sesi-sesi training ataupun webinar yang lainnya. Izin saya tutup ya Bapak Salman. ya, makasih Pak Riza. Oke, Saya baik. izin live ya. Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.